لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا مجيب السائلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam ini masih menugerahkan kepada kita taufik hidayahnya sehingga kita masih diberikan kemauan dan tentunya sekaligus kesempatan untuk sejenak merenungkan beberapa ayat dari kalam Allah Subhanahu wa taala yang tentunya masih di surah Ibrahim alaihissalam di ayat yang ke-32 insyaallah. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita renungkan malam ini tentunya pertama semoga dimudahkan bagi kita untuk memahaminya, dan yang kedua semoga kandungan makna yang terdapat dalam ayat-ayat ini bisa menjadi nur bagi kalbi kita insyaallah. Dan itulah yang kita inginkan dan harapkan di setiap kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentunya salawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan alam, dan kita bermohon kepada Allah agar kita istiqamah di atas petunjuk beliau dan semoga kita dipertemukan dengan beliau di Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Ayat kita ini qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Di penghujung ayat yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu, di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Qul," sampaikan wahai Muhammad, "li'ibadi," kepada hamba-hambaku, alladzina amanu, yang mereka beriman kepada Allah, tentu itu di urutan yang pertama, dan
yuqimus salata. Mereka agar mereka melaksanakan salat. Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan agar juga mereka menafkahkan sebahagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka, kata Allah, baik saat memberikannya itu secara sembunyi-sembunyi atau alaniyah secara terang-terangan. Lalu kata Allah, min qabli ay ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khilal. Nah, ini yang ingin kita komentari, yang jelas kaitannya kepada ayat kita yang akan kita pelajari malam ini, yaitu sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada lagi yang namanya jual beli dan tidak ada lagi yang namanya persahabatan. Kata para ulama seperti Al-Imam Al-Biqai rahmatullahi alaih, seorang ahlul Quran yang berkonsentrasi kepada eh, hubungan, mempelajari dan menjelaskan kepada kita hubungan antara surah dengan surah, atau juga hubungan antara satu ayat dengan ayat. Itu salah satu kelebihan beliau, seorang pakar yang berkonsentrasi menjelaskan kepada kita tentang hubungan antara satu surah dengan surah lain, atau hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Al-Imam Al-Biqai rahmatullahi alaih, dia menghubungkan penghujung ayat yang ke-31 dengan ayat kita yang ke-32 yang akan kita pelajari malam ini, semacam memberikan satu ilustrasi kepada kita. Jadi bila di akhirat tidak ada lagi yang namanya jual beli, tidak ada lagi yang namanya persahabatan. Nah, kata beliau, seolah-olah akan ada yang bertanya, jika demikian, apa dan siapa yang berkuasa ketika itu? Begitu dia memberikan satu ilustrasi untuk menghubungkan ayat yang ke-31 dengan ayat kita yang ke-32. Seolah-olah ada yang bertanya, bila pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tukar menukar di antara makhluk, begitu juga tidak ada lagi di sana yang namanya persahabatan. Segalanya sudah terputus. Semua manusia nafsi-nafsi. Kata beliau rahimahullah, seolah-olah ada yang bertanya, bila demikian keadaannya, siapakah yang berkuasa ketika itu? Maka menjawab pertanyaan siapakah yang berkuasa ketika itu, dialah Allah, yang menjadi pangkal dari ayat yang ke-32 ini, yaitu Allah. Allah lah yang berkuasa penuh, ya, di hari kiamat nanti. Lalu setelah itu Allah jelaskan di ayat yang ke-32 ini tanda dan bukti dari kekuasaannya.
Karena itulah Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Baik, itu salah satu eh, pendapat dari seorang imam dalam bidang tafsir, yaitu Al-Imam Al-Biqai rahmatullahi alaih. Ada pendapat lain. Ada pendapat lain mengenai hubungan ayat yang ke-32 ini dengan ayat-ayat kitab sebelumnya. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa dari nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak disyukuri oleh banyak manusia, serta mengubahnya dengan kekufuran, ya, serta mengubahnya dengan kekufuran seperti dijelaskan di ayat yang ke-28, ya, seperti yang dijelaskan di ayat yang ke-28 Bapak sekalian. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita salah satu kekhilafan yang dilakukan oleh manusia, di mana mereka di mana mereka dijelaskan oleh Allah dalam ayat tersebut, baddalu nikmatallahi kufra. Mereka telah menukar, mengganti, ya, nikmat-nikmat Allah itu dengan kekufuran. Seperti kita katakan pada waktu itu, bukan dengan kesyukuran. Baik. Di antara atau beberapa nikmat-nikmat yang ditukar oleh manusia dengan kekufuran bukan dengan kesyukuran, itu dijelaskan oleh Allah secara terperinci di ayat yang ke-32 ini dan seterusnya. Begitu sekalian para ulama kita menghubungkan ayat kita ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi dengan demikian ada dua pendapat ulama. Al-Imam Al-Biqai dia hubungkan ayat ini ke ayat yang ke-31 yang kita jelaskan tadi, bahwa bila di akhirat nanti, ya, transaksi di antara manusia yang digambarkan dengan jual beli, tukar menukar, ya, itu sudah tidak berlaku, bahkan tidak ada lagi. Demikian juga yang namanya persahabatan, terputus semua. Karena pada saat itu orang hanya nafsi-nafsi. Kata Biqai, tentu akan ada yang bertanya, bila demikian keadaannya, siapakah yang menjadi penguasa saat itu? Jawabannya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Ini yang pertama. Yang kedua, sekalian, di antara para ulama ada yang menjelaskan hubungan ayat ini dengan ayat yang ke-28 kita katakan. Di mana dalam ayat yang ke-28 tadi ditegaskan di sana salah satu kezaliman manusia, yaitu mereka menukar nikmat Allah atau nikmat-nikmat Allah kufran, dengan kekufuran, bukan dengan kesyukuran. Tapi apa nikmat-nikmat yang ditukar oleh manusia dengan kekufuran itu? Kata para ulama, itu dirincikan oleh Allah di ayat yang ke-32 ini dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa
dipahami insya Allah hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Dengan dua penjelasan yang kita sebutkan tadi. Baik, kita tengok Bapak sekalian. Ayat ini sudah sering kita jumpai di surah-surah kita sebelumnya. Bahkan di surah pertama Al-Baqarah kita jumpai ayat ini. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah lah yang telah menciptakan langit dan juga menciptakan bumi. Kemudian wa anzala minas samai ma'an, dan dia menurunkan dari langit air. Kemudian fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah mengeluarkan dengannya, maksud dengan air itu berbagai macam as-samarat, itu buah-buahan. Rizqan lakum, kata Allah, sebagai rezeki untuk kalian wahai manusia. Itu salah satu yang kita sebut tadi, nikmat yang dianugerahkan oleh Allah. Sekaligus juga sekalian ayat ini menunjukkan ya sempurnanya kekuasaan Allah dan kemahabesarannya. Itu ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Tentu kata para ulama kita, penciptaan dua makhluk besar ini, ya, yaitu langit dan bumi, ya, sekaligus mengatur ya peredarannya dengan sangat teliti dan sangat teratur. Jadi bukan hanya sekadar diciptakan begitu saja. Tapi dalam penciptaan keduanya akan nampak di sana keserasian. Akan nampak di sana kecocokan terhadap dua ciptaan itu. Inilah yang menunjukkan, kita katakan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kata para ulama tauhid, contoh atau bukti dari rububiyah Allah. Ya. Dan karena itu dia layak kita pertuhankan. Ya, karena itu layak dia kita pertuhankan. Artinya makhluk nih Bapak sekalian, dimulai dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kata para ulama merupakan hujjah balighah. Ya, hujjah yang senantiasa akan menang tanpa bisa dikalahkan atau terkalahkan oleh pendapat apapun dan siapapun. Makanya salah seorang penafsir Al-Quran mengatakan bahwa kemenangan kaum muslimin itu sekalian, ya, yang tidak akan pernah mereka dikalahkan oleh siapapun,
yaitu hujjah di mana semua makhluk ini berasal dari ciptaan yang satu, yaitu Allah. Hujjah ini akan selalu menang. Tidak akan bisa dipatahkan dan dikalahkan oleh siapapun. Kaum muslimin, mereka boleh kalah dari segi ekonomi, dari segi politik, IT, dan seterusnya. Akan tetapi, mereka tidak akan pernah kalah dalam soal akidah, tauhid, di mana alam ini dimulai dari Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti hujjah-hujjah murahan yang kita dengar keluar dari lisan orang-orang yang mungkin manusia mengakui kepandaiannya, di mana mereka banyak mengatakan bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan, ya, dan secara tiba-tiba ada, dan menafikan keberadaannya itu, menafikan wujudnya itu dari Sang Maha Pencipta. Itu satu. Dan ini juga Bapak sekalian, sebagai satu hujjah yang kuat bahwa segala sesuatu yang dipertuhankan makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, ini juga satu keyakinan yang sangat murah, lemah, tidak berharga. Sebab bagaimana sesuatu disembah, dipertuhankan, dipatuhi dan ditakuti, ya, padahal apa yang dipertuhankan itu sesuatu yang muncul di sesudah adanya alam ini. Yang mereka pertuhankan itu sesuatu yang sudah diciptakan setelah diciptakannya alam ini. Nah, inilah saya bilang hujah-hujah murahan, ya, lemah, sebab dia tidak sesuai dengan logik atau akal pikiran kita. Karena itu kata para ulama bahwa kemenangan kaum muslimin satu-satunya adalah dalam akidahnya, di mana seluruh makhluk ini itu semuanya bermula dari satu tanda kekuasaan Tuhan yang mutlak untuk disembah. Dialah Allah yang dalam ayat ini disebutkan pencipta langit dan pencipta bumi. Itu satu. Yang kedua sekalian, wa anzala minas sama'i ma'an. Dan dia jugalah yang telah menurunkan dari langit. Tentu langit di sini maksudnya sahab. Kalau kita tengok di tafsir para ulama, minas sama'i ay minas sahab, yaitu dari awan, ya. Wa anzala minas sama'i ma'an, yaitu air, kemudian curah ke bumi, diserap oleh bumi sekalian. Lalu apa yang terjadi? Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu setelah air tersebut diserap oleh bumi, maka dengan air itu pula lah Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan, fa akhraja bih,
mengeluarkan. Artinya atau tafsirnya menumbuhkan, ya, menumbuhkan dengan air hujan itu minas samarati, dari berbagai macam samarat, buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki yang dikhususkan untuk kalian, yang tentunya bermanfaat bagi diri kalian dan binatang ternak yang kalian miliki. Inilah dia nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak disyukuri oleh banyak manusia, bahkan di antara mereka ada yang menukarnya, kita katakan, dengan kekufuran, seperti yang dijelaskan di ayat yang ke-28. Lalu setelah Allah mengatakan dua bentuk dari tanda kekuasaannya, yaitu menciptakan langit, menciptakan bumi, menurunkan hujan, lalu menumbuhkan dengan air hujan itu berbagai macam tanaman atau buah-buahan, rizqan lakum, satu rezeki untuk kalian. Kata Allah, wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih. Di samping itu juga Allah lah yang menundukkan al-fulka, yaitu bahtera, lakum, untuk kalian juga, kata Allah. Jadi wasakhkhara lakumul fulka, Allah menundukkan bahtera bagi kalian. Ini juga berupa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Litajriya fil bahri bi amrih. Nah, supaya bahtera itu dapat berlayar dengan tenang tentunya, ya, di lautan lepas, fil bahri, di lautan lepas, bi amrihi, ya, dengan kehendaknya atau dengan izinnya. Tentu, sekalian, faedah dari ini semua seperti yang pernah kita jelaskan di ayat-ayat sebelumnya, untuk dijadikan sebagai satu sarana, ya, mengangkat atau mengangkut manusia, ya, dan barang dagangan-dagangan mereka. Sebelum, tentu konteks ayat ini bicara yang sesuai saat itu dengan tempat turunnya Al-Quran, di mana pesawat dan yang lainnya belum dikenal oleh manusia saat itu. Adapun berlayar di lautan, ini menjadi satu yang masyhur, ya, yang diketahui oleh orang-orang di masanya. Maksudnya di masa, ya, sebelum adanya transportasi lain. Dan inilah yang dimanfaatkan hatta orang-orang sekarang untuk mengangkut, ya, barang-barang banyak dan besar, ya. Semua itu terlaksana disebabkan Allah mengatakan dalam ayat ini, menundukkannya untuk kalian, ya, menundukkan bahtera itu untuk kalian, supaya dapat berlayar di lautan lepas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini sekalian, Allah mengatakan kalimat sakhara, ya, sakhara, taskhir, yang artinya secara lughah menundukkan sesuatu agar mudah digunakan oleh pihak lain. Itu namanya
Taskhir, menundukkan sesuatu agar mudah orang lain menikmatinya. Baik. Jadi di sini yang ditundukkan oleh Allah adalah bahtera. Jadi dengan demikian, kata para ulama, maka bahtera itu ketika telah ditundukkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya manusia yang mempelajari dan mengetahui sifat-sifat sesuatu itu akan merasa tenang. Ya, akan merasa tenang menghadapinya. Karena yang ditundukkan tentu tidak akan membangkang. Nah, dari sini kata para ulama diperolehlah satu kepastian hukum-hukum alam. Itu yang pertama. Kalimat sakhara. Allah telah menundukkan bahtera itu untuk kalian. Agar kalian bisa menikmati transportasi tersebut. Baik untuk mengangkut manusia atau untuk mengangkut barang-barang berat dan besar yang mereka miliki. Kemudian kata para ulama, makna dari penundukan bahtera, sekalian, itu adalah kemampuan manusia satu membuatnya. Maknanya membuat bahtera itu, membuat kapal laut itu. Itu salah satu makna dari sakhkhara lakumul fulka. Allah telah menundukkan untuk kalian bahtera. Yang kata para ulama salah satu makna menundukkan di situ manusia diberikan kemampuan untuk menciptakan satu kapal. Ya. Sehingga karena mereka punya kemampuan ya untuk membuat satu kapal, membuat perahu, membuat sampan dan sejenisnya, ya. Tentu Bapak sekalian, dalam pembuatan ya kapal-kapal tersebut yang kita katakan merupakan salah satu yang ditundukkan oleh Allah bagi manusia, Allah juga telah menciptakan bahan-bahan mentah untuk membuatnya. Sehingga dengan bahan-bahan yang tersedia itu, seperti kayu misalnya, besi, dan seterusnya, inilah yang dijadikan oleh manusia sebagai bahan-bahan untuk membuat bahtera tersebut. Dan dalam hal ini juga, ya, kepemilihan mereka terhadap bahan-bahan yang cocok untuk satu bahtera itu juga bahagian dari penundukan Allah Subhanahu wa taala terhadap bahtera ya bagi manusia. Begitu sekalian yang dikomentari para ulama di kalimat sakhara. Jadi wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Mungkin di antara kita ketika melihat ayat ini sekalian dan mentadabburinya akan ada yang bertanya atau mengatakan, mengapa ayat ini hanya menjelaskan kepada kita yaitu menundukkan bahtera, ya, menundukkan bahtera supaya dia dapat berlayar di laut. Tapi Allah tidak mengatakan dalam ayat ini menundukkan laut agar bahtera dapat berlayar ya di atasnya. Mudah-mudahan paham yang saya maksudkan sekali. Ya, ketika Allah mengatakan Allahul ladzi wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri. Allah menundukkan bahtera untuk kalian supaya dia bisa berlayar di laut lepas. Ya kan?
Maka mungkin ada yang bertanya, kenapa Allah tidak berkata Allah menundukkan laut supaya ada bahtera yang bisa berlayar di sana? Nah, ada yang mungkin bertanya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan seperti itu wajar, ya, pertanyaan seperti itu wajar, dan sebagai jawabannya, bila ada yang bertanya seperti itu, karena ayat ini Bapak sekalian, kata para ulama, berbicara tentang penyebutan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sedang alat-alat transportasi laut merupakan salah satu nikmat kelautan yang paling jelas. Ya, itu salah satu nikmat kelautan yang paling jelas. Karena itu tidak perlu Allah mengatakan menundukkan laut. Akan tetapi salah satu bentuk penundukan laut itu, kata para ulama, maka Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada manusia, ya, mempergunakan bahan-bahan yang telah diciptakan oleh Allah untuk satu bahtera yang akan dipergunakan, ya, sebagai transportasi di laut. Begitu jawaban para ulama kita. Walaupun kata para ulama kita, nikmat laut itu sendiri merupakan nikmat yang sangat besar bagi hayat hidup manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasakhkhara lakumul anhar." Ya, "Wasakhkhara lakumul anhar," dan Allah juga telah menundukkan untuk kalian al-anhar, yaitu sungai. Ya, sungai-sungai. Baik. Untuk apa? Juga tetap ditundukkan dia agar menjadi sesuatu yang bermanfaat besar bagi manusia. Maka dari air sungai itu mereka bisa pergunakan untuk minum, untuk mandi, mencuci, dan seterusnya. Bahkan mereka berikan air sungai itu untuk binatang ternak mereka, atau dipergunakan untuk menyiram tanaman-tanaman mereka. Inilah dia salah satu dari penundukan Allah Subhanahu wa taala terhadap sungai. Di samping juga tentunya bahwa di air sungai tersebut banyak di sana rezeki-rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan, ya, yang tidak kita dapatkan itu di air laut. Ya, karena itu tak heran kita sekalian, di antara manusia ini dia hanya makan ikan sungai, dia tidak makan ikan laut. Ya, ada juga sebaliknya. Dia hanya suka dengan ikan laut, tidak suka dengan ikan sungai, dan seterusnya. Ini semua adalah bentuk dari penundukan laut, penundukan sungai, ya, untuk maslahat bagi kita manusia. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain." Wa sakhkhara lakumul asy-syamsa wal qamara da'ibain. Dan juga menundukkan untuk kalian, kata Allah, asy-syamsa yaitu matahari, wal qamara yaitu bulan, daibaini maknanya terus menerus. Ya, daimaini maknanya adalah terus menerus. Dia terus menerus beredar dan
Ini juga merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ditundukkan untuk manusia. Yang dengan itu maka dua makhluk Allah yang indah tersebut sangat jelas maslahatnya bagi kehidupan manusia. Kita tidak akan bisa bayangkan bagaimana matahari bila tidak tunduk terhadap perintah Allah. Dan demikian juga halnya dengan bulan. Tapi masing-masing keduanya, asy-syamsa wal qamara, mereka berputar di porosnya masing-masing, mematuhi ya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tentunya bermaslahat pada kehidupan manusia. Dengan adanya matahari, dengan adanya qamar, maka kita mengenal waktu. Ada namanya siang, ada namanya malam. Semua itu titiknya adalah di taskhirus syamsi wal qamari linnas, kata para ulama. Bahkan salah satu dari fungsi ya qamar yang merupakan juga kata para ulama bagian dari bintang-bintang di langit. Nah, bagi mereka yang berlayar di lautan, mereka akan tahu di mereka berada di arah mana dan akan kemana. Itu melalui ya tentu salah satunya adalah kawakib, yaitu bintang, dan qamar itu bahagian darinya. Ya, maka kita tahu juga dari segi penanggalan, ada penanggalan syamsiyah dan ada juga penanggalan qamariyah. Ya, ada penanggalan syamsiyah, ada penanggalan qamariyah. Penanggalan syamsiyah sangat kita perlukan untuk mengetahui penanggalan-penanggalan yang sangat akrab dengan kehidupan kita manusia. Dengan matahari lah kita tahu waktu salat. Oh, sekali. Kapan zuhur? Bila salat asar? Kapan akan tenggelam matahari menunjukkan maghrib sudah tiba? Dan seterusnya. Itu adalah ditandai dengan ya penundukan asyamsu untuk maslahat kita. Dan ada kalanya ibadah-ibadah itu dia tidak dikaitkan ya dari segi waktunya kepada matahari, tapi dikaitkan dia kepada qamar, ya bulan qamariyah, bulan-bulan Arab kita katakan, ya seperti penentuan bulan suci Ramadan, penentuan Id, baik Idul Fitri, Idul Adha dan seterusnya, itu dikaitkan pelaksanaannya kepada bulan-bulan qamariyah. Jadi wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibaini. Lalu kata Allah, wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Dan Allah juga menundukkan untuk kalian al-lail, malam. Sehingga dengan penundukan malam itu untuk manusia, maka kita bisa berehat dengan tenang dan seterusnya. Wan nahar, yaitu siang, penundukan siang untuk manusia. Dengan adanya siang itu manusia bergerak, ya, berkarya mencari penghidupan mereka. Inilah kita katakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, ya, yang memang perlu untuk selalu disyukuri, tidak ditukar dia dengan kekufuran seperti yang disebutkan di ayat yang ke-28. Setelah menjelaskan sekalian nikmat-nikmat yang ada pada ayat yang ke-32, ayat yang ke-33, terakhir yang ingin kita bicarakan berkenaan dengan ayat ini, yaitu pemaparan yang sangat serasi Bapak sekalian. Kita tengok, setelah Allah menyatakan menciptakan langit bumi, ya, lalu menurunkan hujan, kemudian menumbuhkan ya bumi, mengeluarkan isinya. Salah satunya adalah pokok, pohon-pohonan, tanam-tanaman. Maka adalah buah-buahan.
yang menjadi rezeki untuk manusia. Baik. Lalu menundukkan bahtera agar bahtera itu bisa berlayar di laut, ya. Dan setelah itu menundukkan sungai yang salah satunya muara air, ya, atau air yang turun dari atas atau dari langit ini mengalir, ya, ke tanah, ke darat, atau juga terkadang mengalir ke laut atau ke sungai. Kemudian diikuti lagi dengan menundukkan matahari, begitu juga bulan. Dengan matahari dan bulan itu maka kita mengenal apa yang namanya siang, dan ada yang namanya malam. Ini merupakan salah satu nikmat-nikmat Allah secara terperinci, Bapak sekalian, dengan susunan yang sangat serasi. Lalu Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan dia telah menganugerahkan kepada kalian dari segala apa yang kalian mohonkan kepadanya. Dan dia telah menganugerahkan kepada kalian dari segala apa yang kalian mohonkan kepadanya. Makna ayat ini, Bapak sekalian, dijelaskan oleh para ulama kita. Ada beberapa makna. Salah satunya, kata mereka, para ulama, bahwa makna ayat ini penjelasan dari Allah bahwa Allah telah memenuhi dan menyiapkan segala keperluan yang diperlukan oleh manusia dalam hidupnya. Itu salah satu makna dari wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Ya, dan Allah telah menganugerahkan kepada kalian segala apa yang kalian minta, segala apa yang kalian perlukan. Walaupun kata para ulama boleh jadi secara individu tidak didapatkan. Ya, secara individu tidak didapatkan. Nah, tentu di sana ada hikmah, tuh ya, yang membuatnya kenapa tidak sampai, ya, terkadang kenapa tidak tercapai apa yang kita inginkan, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkannya untuk kita. Ya, itu mungkin ada hikmah. Karena itu kata para ulama, seandainya kita tahu hikmah di balik tidak sampainya, tidak tercapainya sesuatu yang kita idam-idamkan, seandainya kita tahu hikmah di balik itu, sebelumnya Bapak sekalian, ya, sebelum kita meminta misalnya apa yang kita inginkan kepada Allah, kita telah tahu hikmah, ya, di balik tidak dikasihnya apa yang kita inginkan itu, maka dengan mengetahui hikmah itu terlebih dahulu membuat kita tidak akan pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu hikmah-hikmah di balik semua itu terkadang berupa rahasia dan pengaruh baiknya kepada kita, maka kita akan selalu mengadahkan tangan kita ke atas memohon kepada Allah apa yang kita inginkan dan hajatkan. Itu satu. Dapat juga ayat ini kata para ulama, Bapak sekalian, dipahami dalam arti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan dan memberikan kepada setiap orang apa yang dimintanya. Baik kata para ulama melalui usahanya yang memang disukseskan oleh Allah. Ya, baik dengan usahanya yang telah disukseskan oleh Allah. Ataupun kata para ulama kita,
ya melalui perintah Allah kepada orang yang memiliki kelebihan untuk memberikan sebahagian dari apa yang mereka miliki itu terhadap orang yang memerlukannya dan berhajat kepadanya. Karena itu kata para ulama, seandainya manusia yang telah memiliki kelebihan bersedia mengeluarkan yang wajib saja, tak usah kita bicara yang sunnah-sunnah, mengeluarkan sesuatu yang wajib saja seperti zakat misalnya atau sedekah, Bapak sekalian, pastilah akan terpenuhi semua permintaan hambanya. Baik. Di sisi lain kata para ulama, yang boleh jadi kekurangan yang dialami atau dirasakan oleh seseorang, penyebabnya adalah seperti yang diisyaratkan oleh penghujung ayat, yaitu innal insana lazolumun kafar, yaitu kezaliman dan kekufuran manusialah yang membuat apa yang telah disediakan oleh Allah untuk menjadi hak manusia itu tidak sampai. Dicontohkan Bapak sekalian oleh para ulama kita masalah ini. Kata mereka para ulama, ya, apa kata mereka? Tengok seberapa banyak sisa makanan yang dibuang oleh orang-orang kaya di tempat atau di tong-tong sampah, ya. Yang semestinya bila itu diberikan, ya, kepada yang berhak menerimanya, maka akan terlaksanalah apa yang dikatakan oleh ayat, wa atakum, kata Allah, min kulli ma sa'altumuh. Tapi karena kezaliman manusia, kerakusan mereka, tidak suka berbagi dan seterusnya, sehingga tak sampai apa yang menjadi hak sebahagian manusia yang telah disediakan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas sekalian, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah telah menganugerahkan, ya, segala sesuatu yang kalian minta, kata Allah. Ya, dengan cara yang kita sebutkan tadi. Ya, ada yang memang kita katakan disukseskan oleh Allah usahanya, atau terkadang pemenuhan keperluan itu melalui tangan orang lain. Ya, itu semua makna yang dikandung oleh min kulli ma sa'altumuh. Saking banyaknya kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung, ya, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha. Kata Allah, kalian pasti tidak dapat menghinggakannya. Saking banyaknya. Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian tidak akan mampu menghinggakannya. Saking banyaknya. Akan tetapi nikmat-nikmat yang banyak itu banyak orang menganggapnya sedikit, ya, tidak mensyukurinya. Kenapa? Ini yang disebutkan oleh ayat di penghujungnya, innal insana lazolumun kafar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berlaku zalim dan juga berlaku ingkar terhadap nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Saya kira segitulah sekalian yang dulu yang sempat dulu kita bicarakan pada malam ini, insyaallah.
Kenapa kita berhenti di ayat ke-34 ini? Sebab ayat yang ke-35 dan seterusnya ini sudah pembicaraan lain, ya, dan menjadi tentunya inti surah. Dan karena ayat inilah salah satunya kenapa surah ini dinamakan surah Ibrahim, yaitu Allah mengatakan wa idz qala Ibrahimu, yang insyaallah akan kita jelaskan dia di waktunya. Demikian saya kira sekalian yang dapat kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua insyaallah hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, dan kita berlindung kepada Allah jangan menjadi manusia zalim dan menjadi manusia pengingkar nikmat-nikmat Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Kita sudahi dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak semua. Jumpa lagi insyaallah. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi